Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di podcast Karsa Lentera. Di episode kali ini, kita akan ngobrol mengenai kegiatan ketarunaan yang ada di SMA Negeri 1 Polan Harjo. Saat ini saya sudah bersama Bapak Fajar Kusumajati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 1 Polan Harjo. Beliau akan berbagi banyak hal mengenai kegiatan ketarunaan yang ada di SMA Negeri 1 Polan Harjo. Baik, selamat datang Pak Fajar. Selamat datang, Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin bisa Pak Fajar jelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan ketarunaan yang ada di SMA Negeri 1 Polan Harjo dan mengapa kegiatan ini hanya dikhususkan untuk kelas 10 saja. Oke, baik. Terkait ketarunaan yang ada di SMA Negeri 1 Polan Harjo, ini kan ketarunaan ini kan bagian dari kegiatan kokurikuler ya, Mbak. Ya. Perlu kita ketahui bersama sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2025 tentang kokurikuler. Jadi kokurikuler itu dibagi menjadi 3 metode atau 3 bentuk atau mungkin 3 cara ya. Yang pertama itu kolaboratif, inquiry kolaboratif. Jadi inquiry kolaboratif itu adalah kokurikuler yang menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi satu. Kalau dulu namanya kan mungkin ada P5, ini ada kokurikuler dengan inquiry kolaboratif. Terus kemudian yang kedua, kalian juga sudah tahu sendiri bahwa dari Pak Menteri, Pak Abdul Muti kan menyampaikan bahwa ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah itu yang kedua, kokurikuler yang kedua yang bisa kita lakukan mulai dari bangun pagi sampai nanti tidur awal. Ini bisa kita pelajari lebih lanjut. Untuk yang ketiga yaitu dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain setelah kita juga berkoordinasi dengan kurikulum, bagian kurikulum bahwa kurikuler kelas 11 ini kan ada kelas 10 mohon maaf ya. Kelas 10 ini kan ada 11 jam pelajaran 11 JP. Nah, itu satu hari dari jam 7 sampai jam 15.20. Kenapa kok yang dipilih dari yang ketiga cara yang lain itu kegiatan ketarunaan khusus untuk kelas 10? Nah, tentunya kegiatan ketarunannya juga harus ada latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi kegiatan ketarunaan ini? Nah, tentunya kita harus melihat apa latar belakangnya ketarunaan ini. Yang pertama, kita melihat kita kan ini di SMA yang istilahnya kalau di kabupaten atau di kota Klaten ini kan kita kan termasuk sekolah yang ada di pinggiran. Dengan teman-teman yang lain, dengan sekolah yang lain atau dengan tetangga sekolah yang lain seperti Wonosari, seperti Karangan, seperti Jatinangor kan kita kan istilahnya kan dalam tanda kutip itu kita sebagai sekolah pinggiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat kondisi siswa. Apa yang kita lihat? Kondisi siswa sekarang itu berbeda dengan kondisi siswa 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang lalu, yang belakang. Jadi dengan adanya COVID-19 atau COVID-19 ya, itu kan akhirnya kan merubah cara belajar kita, merubah budaya belajar kita yang awalnya kita tetap muka jadi kita daring. Nah, karena daring kan murid itu kan tidak bisa langsung bertatap muka dengan baik. Ternyata itu sangat berdampak terhadap apa? Terhadap perkembangan psikologi anak, terhadap perkembangan karakter anak, terhadap perkembangan perilaku dan etika anak. Nah, semakin kesini kok semakin dilihat kok anak-anak istilahnya kurang disiplin, kurang berkarakter. Maka dari itu dari sekolah dipilihlah kegiatan ketarunaan yang sebelum kegiatan ketarunaan kita laksanakan, kita juga ada kegiatan studi biru ke SMK Negeri 1 Pulau Modis Sragen.
Ternyata di Sragen itu sudah ada program ketarunaan, sudah 2 angkatan. Sudah 2 angkatan. Jadi kemarin mungkin di bulan Agustus itu, oh maaf, kita di bulan Mei, Mei atau Juli itu kita studi dulu ke SMK Negeri Situbondo. Ternyata di sana ada program ketarunaan yang memang hasilnya sangat bagus, hasilnya sangat signifikan. Murid-muridnya, siswa-siswanya jadi lebih tertib, lebih punya karakter, lebih punya etika. Dengan studi tiru kita meniru sesuatu yang baik, kita bawa ke SMA Negeri Situbondo kan itu tidak ada salahnya. Untuk apa? Untuk perbaikan atau kebaikan atau kemajuan SMA Negeri Situbondo. Nah, kenapa? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kok untuk program ketarunaan ini sasarannya kelas 10? Kita tahu bersama ya, untuk tingkat SMA dan SMK MA ini kan dimulai dari tingkat 10. Tingkat 10 ini tingkat dasar, paling bawah. Setelah mereka menjalani pendidikan mereka dari SMP, mereka dari kelas 9 naik jenjang, naik tingkat ke SMA di kelas 10. Karena ini kelas 10 ini masih di tingkat dasar, pertimbangannya akan lebih mudah mengarahkan anak-anak kelas 10 dengan latihan atau program ketarunaan yang diberikan oleh tim pelatih. Nah, kebetulan juga untuk kegiatan ketarunaan ini memang pelatihnya dari Kodim Klaten. Itu merupakan jelas tentang program ketarunaan. Kenapa kok ketarunaan ini dilakukan atau diberikan hanya pada kelas 10? Begitu. Lalu kegiatan apa sih Pak yang biasanya diberikan dan materi apa saja yang didapatkan oleh siswa? Oh gitu. Materi atau kegiatan. Iya, jadi perlu kita ketahui bersama. Dalam program ketarunaan ini kita sudah kerjasama atau MOU dengan Kodim Klaten. Nah, kerjasama atau MOU ini kita lakukan mulai dari 1 September sampai nanti tanggal 30 November. Jadi 3 bulan. 3 bulan. Dalam 3 bulan ini nantinya setiap kelas itu akan mendapatkan materi atau latihan sebanyak 12 kali pertemuan. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 kali latihan, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Nah, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu beda-beda kombinya. Dari kombi itu kita bagi ya, kita bagi menjadi beberapa platform atau beberapa kelas. Contohnya, kombi 1 itu terdiri dari kelas 10.1, kelas 10.2, dan kelas 10.3. Itu masuk kombi 1 atau peleton 1, peleton 2, peleton 3 di kombi 1. Nah, kemudian yang kedua itu ada kombi 2. Nah, kombi 2 ini terdiri dari 3 kelas atau 3 peleton. Ini dari kelas 10.4, 10.5, dan 10.6. Ada 3 kelas ya, 3 peleton berarti. Nah, yang terakhir ini peleton yang ketiga ini terdiri dari 4 kelas, Mbak. Kelas 10.7, 10.8, 10.9, dan 10.10 ada 4. Nah, dari pembagian kombi-kombi ini, 3 kombi ini kita rolling dulu. Ini kan jadwalnya ya, kita rolling. Jadi untuk setiap minggunya, setiap pekannya itu nanti jadwalnya beda-beda. Mungkin contohnya waktu kemarin September, untuk pekan pertama hari Selasa itu kombi 1, nanti hari Rabu kombi 2, hari Kamis kombi 3. Nah, pekan selanjutnya, pekan kedua di bulan September nanti kita rolling. Beda lagi. Jadi nanti yang hari Selasa nanti jadi kombi 2 yang latihan, nanti hari Rabu kombi 3, hari Kamis kombi 1. Jadi tujuannya untuk apa? Biar anak-anak tersebut tidak banyak meninggalkan pelajaran yang lain, mata pelajaran yang lain kalau di oleh. Nah, sementara kegiatannya apa Pak? Kegiatannya atau materinya tentunya
dari tim pelatih dari Kodim, tentunya mereka beliau itu sudah punya materi atau kurikulum yang akan diberikan kepada calon-calon taruna ini, ya, kepada calon-calon taruna ini. Selama 3 bulan 12 kali pertemuan itu nanti akan ada beberapa materi. Kalau materinya saya jelaskan di sini itu kan akan sangat banyak, tetapi secara garis besar, yang pertama itu materinya tentang kedisiplinan. Bagaimana calon-calon taruna ini nanti dia ketika ada perintah, ketika ada instruksi, dia bisa langsung menempatkan dirinya secara tepat. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana dia juga diajari bagaimana bersikap memberikan hormat saat dalam kelas dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu juga diajarkan dalam kegiatan. Nah, selama 1 bulan ini kan ketarunan baru berjalan 1 bulan dari bulan September sampai ini September akhir. Jadi untuk setiap kelas itu baru ketemu dengan pelatih itu 4 kali. Ini ada bagaimana, yang pertama itu ini gambaran dari saya ya, bagaimana cara disiplin mengambil barisan di lapangan. Yang pertama diajari bagaimana cara mengambil apel. Terus kemudian yang ketiga bagaimana diajari cara penghormatan kepada Bapak Ibu guru di kelas, bagaimana sikap dia di kelas, bagaimana memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu guru di luar kelas, kepada kakak-kakak kelasnya, bagaimana memberikan penghormatan. Terus kemudian diajari juga bagaimana cara makan yang baik dan benar, ya, makan di atas meja dan makan di lapangan. Itu yang saya lihat kemarin. Terus kemudian mereka juga diajari bagaimana cara tata upacara bendera yang baik dengan berpedoman pada TUS atau TUM. TUS itu tata upacara sipil yang biasa kita lakukan setiap hari Senin, upacara bendera Senin, ataupun kegiatan upacara-upacara dalam rangka memperingati hari-hari tertentu. Itu dari tim pelatih juga mempertimbangkan, oh ini nanti ada latihan untuk TUS-nya, tata upacara sipil dan tata upacara militer. Nah, itu yang terakhir kemarin ada kegiatan atau materi tata upacara bendera. Itu materi secara garis besar menurut saya yang saya lihat selama 1 bulan ini. Baik Pak, dari pengamatan Pak Fajar sendiri, bagaimana respon dan antusiasme siswa selama mengikuti kegiatan ketarunaan ini Pak? Baik, terima kasih. Untuk respon dari siswa, dari murid selama mengikuti kegiatan ketarunaan ini yang sudah kita laksanakan berjalan 1 bulan ini, dari keseluruhan saya mayoritas ada sekitar 335 murid kelas 10. Nah, dari 335 murid kelas 10, pengamatan saya mereka cukup antusias karena ini merupakan program baru yang saya yakin mereka di tingkat pendidikan sebelumnya di SMP mereka, di MTS atau SMP atau mungkin di pondok, mungkin mereka belum pernah mendapatkan materi tentang atau program ketarungan. Jadi antusiasnya ada, cuma juga ada beberapa siswa yang memang tidak hadir saat latihan karena mungkin ada izin sakit, izin keperluan keluarga. Tapi untuk mengantisipasi itu, biar anak-anak, biar calon-calon taruna tetap mendapatkan porsi latihan yang sama dengan teman-temannya, 12 kali pertemuan dalam 3 bulan atau 4 kali pertemuan dalam 1 bulan, itu nanti kalau mereka pas jadwal latihan taruna, misal tidak berangkat, mereka diminta untuk mengganti di hari selanjutnya. Jadi tetap tidak akan ketinggalan materi. Jadi harus ada tanggung jawab. Betul. Jadi kalau memang dia tidak berangkat taruna, tidak berangkat latihan taruna, tetap harus mengganti di hari yang lain. Misalnya ada yang sudah 4 kali pertemuan kok tidak berangkat selama 2 kali pertemuan, jadi dia harus wajib mengganti. Gitu. Karena ini kan merupakan program yang wajib dari sekolah dan semuanya murid-murid kelas 10 memang wajib untuk mengikuti kegiatan ini.
Berarti ini di absen dari Kodim langsung ya Pak? Betul. Jadi ini di absen dari sekolah juga dan di absen dari tim pelatih juga. Nanti dari tim pelatih dan dari absen dari kelas itu kita cocokkan mana-mana siswa yang tidak berangkat. Gitu. Bahkan ada yang kemarin seperti dijemput ke rumahnya juga. Memang itu memang komitmen kami dari pihak sekolah untuk pelaksanaan ketahuan ini harus berhasil, harus tidak ada kendala apapun. Artinya siswa-siswa yang memang izin, sakit atau bahkan tanpa keterangan selalu kita konfirmasi ke orang tuanya. Kenapa kok sampai harus kita hubungi fisik? Itu karena mungkin ketika dikonfirmasi ke orang tuanya mungkin tidak bisa nyambung dan lewat telepon bisa nyambung. Akhirnya dari tim kami, tim pendamping Bapak Ibu guru kan ada yang mendampingi juga, itu akhirnya datang ke rumahnya. Kan ini kegiatannya sudah berjalan selama 1 bulan ya Pak. Itu manfaat, apakah sudah terlihat manfaat nyata dari siswa setelah mengikuti kegiatan ini? Jadi ya, program ini kan direncanakan kan 3 bulan untuk semester ini ya, 3 bulan di semester ini. Sementara ini sudah berjalan 1 bulan. Nah, pertanyaannya yang disampaikan tadi memang pas. Apakah sudah ada manfaat atau perubahan dari adik-adik kelas 10? Nah, dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa bapak ibu guru yang mengajar di kelas 10 sudah jauh berbeda ketika anak-anak kelas 10 itu sebelum diberikan program ketarunaan. Mereka jadi lebih disiplin, yang pertama. Mereka jadi punya rasa tanggung jawab yang lebih besar ketika mereka diberikan tugas, dan mereka jadi ada perubahan dalam mereka bersikap kepada Bapak Ibu, bagaimana menghormati Bapak Ibu. Itu informasi dari beberapa Bapak Ibu guru yang masuk di kelas 10. Itu ya. Terus kemudian informasi yang kedua saya dapatkan sendiri. Saya juga mengamati, jadi dari beberapa anak kelas 10 calon taruna ini yang sudah mendapatkan materi atau program ketarunaan selama ini sudah cukup sangat berkembang atau sangat berubah sebelum ketika mereka diberikan program ketarunaan ini. Lalu apakah ada tantangan tertentu dalam pelaksanaan ini baik dari sisi sekolah maupun dari siswa Pak? Oh, ada tantangan ya. Setiap program yang kita jalankan itu pasti ada tantangan. Program itu kita tahu berhasil atau tidak itu harus kita jalani dulu. Kalau hanya sebatas angan-angan itu tidak akan bisa tahu mana kira-kira yang menjadi hambatan. Untuk program ketarunaan ini yang menjadi tantangan, tentunya kita perlu tantangannya yaitu satu, yang pertama memberikan pengertian kepada orang tua, memberikan pengertian kepada orang tua bahwa ini ada program ketarunaan baru yang merupakan kurikuler yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 10 Wonorejo. Tapi tantangan itu sudah kita jawab, sudah kita selesaikan dengan kemarin beberapa hari yang lalu, awal bulan September ini, akhir bulan Agustus itu ada parenting kan, kegiatan parenting, mengundang orang tua kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, saat kegiatan parenting itu untuk orang tua kelas 10 berbarengan juga dengan sosialisasi program ketarunaan yang langsung dibuka dan diberikan materi atau narasumbernya dari Bapak Komandan Kodim Klaten langsung. Dari sosialisasi yang sudah diberikan oleh Pak Dandim beberapa waktu yang lalu di hari Selasa tanggal 2 ya, awal-awal September itu orang tua memahami bahwa ini memang program baru, tapi memang tidak dimiliterisasi, memang ini hanya sebagai program untuk pembentukan karakter. Itu tantangan yang pertama sudah kami lalui. Kemudian tantangan yang kedua, kembali lagi kepada
sasaran keterangan ini siapa tuh? Kelas 10. Iya. Murid-murid kelas 10. Mungkin dari mereka ada beberapa yang sebenarnya tidak mau untuk mengikuti program ini karena mungkin karena alasan capek, karena alasan panas kan. Untuk latihan setiap hari kan kamu juga tahu sendiri, Iya, pasti banyak di lapangannya, pasti banyak di luar kelasnya. Mungkin ada beberapa siswa yang memang mungkin tidak mau sebenarnya, tapi kan karena ini program wajib dari sekolah dan harus dilaksanakan, ya mau nggak mau mereka harus berangkat mengikuti kegiatan itu. Kita berikan pengertian sambil jalan. Jadi memang ini program ketarunaan, kalian harus ikut. Tujuannya untuk kalian sendiri agar nanti kalian lebih baik dari sebelumnya. Gitu Pak. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya Pak. Siap. Apa harapan Pak Fajar terhadap siswa setelah mengikuti kegiatan ini, dan mungkin apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan Pak Fajar kepada siswa, terutama siswa kelas 10? Kesan. Harapan. Iya. Iya. Harapan saya tentunya kepada terutama untuk anak-anak atau murid-murid kelas 10 atau calon taruna ini, harapan saya dengan adanya program ini diharapkan mereka lebih punya karakter. Karakter itu kan banyak ya. Karakter itu kan unsurnya banyak sekali. Saya percaya yang penting itu harapannya anak-anak itu punya karakter yang baik. Dengan karakter yang bagus itu kan ada disiplin, karakter kan ini, disiplin, terus kemudian jujur, terus kemudian dia amanah, terus kemudian dia juga bertanggung jawab. Ini kan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang taruna atau seorang murid. Terus kemudian juga dia juga harus ulet, dia punya daya juang atau daya tempur yang tinggi. Terus kemudian dia juga punya mental yang bagus. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Selama kalian tidak salah, kalian harus berani. Berani tapi karena benar. Nah, saya pribadi berharap dalam proses program ketarunaan ini, setelah selesai program ketarunaan ini, anak-anak atau murid-murid kelas 10 mereka punya karakter yang kuat sebagai murid SMA Negeri 1 Purwakarta. Dengan mereka punya karakter yang kuat, punya disiplin yang tinggi, ya saya berharap nanti di kemudian hari mereka dapat dengan mudah bersaing dengan teman-temannya yang dari luar sana, yang tidak mendapatkan program taruna ini, lebih dapat bersaing dengan mereka yang ada di luar sana. Itu harapan saya kepada anak-anak kelas 10 atau tingkat 10 ini. Ya, yang penting mereka berkarakter. Istilahnya ilmu materi pelajaran bisa kita kejar, ya, tapi pembentukan karakter ini harus kita bentuk, harus kita latih sejak awal, sejak dini. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu ya Pak podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Fajar atas waktu dan penjelasannya. Semoga dengan adanya kegiatan ketarunaan yang ada di sekolah kita ini memberikan banyak manfaat besar kepada para siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pelawan Harjo. Tidak lupa kami berterima kasih juga kepada para penonton dan para pendengar setia podcast Karsa Lentera. Jangan lupa untuk terus bergabung, berbagi, dan mengikuti setiap episode dari kami ya teman-teman. Saya Intan Ika Aryawati selaku host di sini pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.